Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata walaupun makan kue, jawab salam saya masih semangat dan kompak. Alhamdulillah, itu tandanya di hati Bapak Ibu punya syukur. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ayat ini ada 3 tempat di dalam Al-Quran. 1, dalam surah At-Taubah ayat 33. Kita simak lagi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini di dalam surah Al-Fat. Surah Al-Fat itu surah 48, tepat pada ayat yang ke-28. Satu lagi, bunyinya seperti yang pertama persis. Kalau yang kedua ujungnya beda. Yang pertama walau karihal musyrikun, yang kedua akhirnya wa kafa billahi syahida. Baik, yang ketiga, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini di dalam surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah 60 ayat yang ke-9. 3 kali Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. 3 kali. Sesuatu yang berulang itu berarti ada makna yang penting. Pertama, makna yang penting ketika berulang kali dilakukan, diucapkan, bahwasanya di situ ada pesan-pesan tertentu. Yang kedua, bahwasanya di situ ada harapan yang diinginkan Allah. Dan kemudian yang ketiga, bahwasanya di situ adalah merupakan ada kepentingan kemaslahatan umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah Rabb, ilahana anta maksudana wa ridhaka matlubana, atina mahabbataka wa ma'rifataka. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita banggakan Bapak Ketua beserta segenap pengurus Mushola Al-Manat yang barusan Pak Ketua menyampaikan mau'izatul hasanahnya tentang keberadaan dan jamaah mushola yang kita cintai ini semakin hari semakin meningkat. Alhamdulillah. Tapi perlu kita tahu Bapak Ibu, bahwa ada satu bangunan di dunia ini tak pernah selesai-selesai. Kalau selesai berarti sudah kiamat. Kenapa begitu? Karena mengundang pahala daripada umat itu sendiri. Bangunan apakah itu? Bangunan rumah ibadah orang muslim, masjid mushola. Terus saja kita berinfak, jangan berhenti. Karena berinfak pada rumah ibadah, Allah SWT akan ganti dengan pahala
Allah akan ciptakan, Allah akan bentuk, Allah akan bangun tempat kita yang berimpak dengan Allah hari ini di dunia. Tempat kita Allah tempatkan, Allah ciptakan di dalam surga nanti. Amin ya Rabbal. Ya, Allah Subhanahu wa taala insyaallah melihat apa yang kita kerjakan. Innallaha la tuhibbul mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Dan janji Allah, siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan pasti berikan rahmatnya, berikan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada kesempatan malam ini kita menggelar peringatan Maulidur Rasul. Maulid ada 3 kata yang mirip. Maulid, maulud, mulud. Maulid waktu lahir, maulud yang lahir, mulud yang makan kue, betul, yang minum, yang bercakap-cakap, betul, yang ceramah, betul. Maulid waktu lahir, maulud yang lahir. Siapa yang lahir? Siapa yang lahir? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, kapan dia lahir? Kapan dia lahir? 12 Rabiul Awal. Tahun apakah itu? Pesan ketua kita tadi, Ustaz tak perlu bahas itu maknanya. Bahas yang lain, tapi saya ingatkan dulu, karena itu adalah rumus. Ya Pak Ketua, itu rumus Pak Ketua. Alhamdulillah, sudah 1 tahun berlalu, ibu, bapak, dan anak-anak masih segar. Rasulullah Muhammad SAW lahir hari, mantap, pada lau kacang, tanggal 12 Rabiul. Nasionalnya tanggal berapa? 20 April 571. Memang tak payah bicara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tanpa terkecuali, memang kita harus selalu ingat, Bu, kalau kita tidak ada hobi ingat, kita akhirnya bukan siapa-siapa lagi, Bu. Karena kita ingat itulah, sehingga kita mudah-mudahan masih diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Amin ya Allah. Karena kita masih ingat, mudah-mudahan Allah masih mengakui kita sebagai hamba-hambanya. Allah Akbar. Kenapa begitu tuh? Makanlah kue itu, Bu. Saya tak main-main di sini mendoakan kita semua. Amin ya yang kenceng. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dipotret oleh malaikat. Amin. Disaksikan oleh Allah. Amin. Saya doakan semua yang berkumpul di sini dalam syiar peringatan Maulidur Rasul. Kalau tadi punya sakit, sehat ya balik. Kalau tadi punya salah, Allah maafkan sebelum balik. Kalau tadi punya dosa, Allah maafkan sebelum balik. Kalau tadi duitnya banyak, kosongkan sebelum balik. Iyalah, biar adil. Iya kan, Bu? Karena mana mungkin dapat rahmat Allah, andai kata bawa duit segitu, balik juga segitu. Aduhai, mana jual kita? Man bana masjidan banallahu lahu mislahu fi jannah. Barang siapa membangun masjid Allah, maka Allah
Pak Ketua Pengurus, segenap pengurus, Bapak Imam kita, dan segenap petugas ibadah, Bapak Pemerintahan Lurah Panjang Selatan, sampai kepada Bapak RW dan RT, alhamdulillah tokoh kita, dan kemudian para guru kita, para kiai, para ustaz, dan kepada orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian, anak-anak kami yang kita cintai, sekali lagi saya doakan malam ini semua mendapatkan rahmat Allah. Amin. Karena memang dalam pengajian dan utusnya Rasulullah dan takkan Allah pengen bahwa semua umat Rasulullah mendapatkan rahmatnya. Amin. Saya tak macam-macam bercakap, punya sandaran. Mari kita buka surah 21 Al-Anbiya ayatnya yang ke-107. Buka yang punya Android supaya saya tak salah cakap. Supaya ibu dan antum tak sedap ceramahku. Kenapa kantuk? Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan wa ma arsalnaka, tidak kami utus engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat buat seluruh alam. Amin ya rabbal. Artinya di dalam ayat ini Allah utus Rasulullah untuk menjadi pemberi rahmat semua alam. Alam dunia, alam akhirat, alam bumi, alam langit, alam nyata, alam goib, betul. Alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, betul. Alam hantu, alam juga, betul. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Allah dengan diutusnya Rasulullah pemberi rahmat buat seluruh alam? Karena manusia yang diutus itu bukan manusia biasa. Itu manusia basarun akal basar. Apa artinya? Manusia tapi bukan manusia biasa. Apa bedanya Rasulullah dengan kita ini manusia biasa ini? Bedanya ada 3. Yang pertama, Rasulullah itu manusia pilihan Allah, Al-Mustafa. Bukan karena gara-gara nama aku Mustafa. Betul tak benar? Al-Mustafa artinya pilihan. Manusia dipilih oleh Allah dari keturunannya yang jelas, dari Nabi Ibrahim, dari istrinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, adalah keturunan yang jelas-jelas. Keturunan yang sidik-sidik, keturunan yang amanah-amanah, keturunan yang patonah-patonah, keturunan yang tabligh-tabligh. Sehingga lahirlah Rasulullah Muhammad SAW dari ayahnya yang bernama Abdul, ibunya bernama, alhamdulillah, sorry Pak Ketua, diulang juga. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah dikaruniakan oleh Allah SWT di samping menjadi nabi juga menjadi rasul. Kalau nabi hanya untuknya, ya, dan pada umatnya, tapi kalau Rasulullah untuknya dan umat seluruh umat. Ya, Rasulullah khataman Nabi wal Mursalin itu ditugaskan oleh Allah untuk mengurus manusia, untuk di umatnya dan umat-umat yang lain. Apa artinya? Seandainya nanti, ya, umat-umat yang lain sudah di padang mahsyar, maka dengan karena umat yang lain sebelum Rasulullah SAW beriman pada Allah, kemudian dengan karena nurnya Muhammad SAW, dia beramal beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya walaupun manusia dulu sebelum Rasulullah, maka dia selamat. Berarti dia mendapatkan barakah dan hikmah nur Muhammad, cahaya Muhammad. Amin ya rabbal. Apalagi kita ini umatnya. Betul Bu, kita umatnya Nabi Muhammad. Betul? Ya tidak boleh. Kalau betul
Kantongi syahadat itu agar akhir hayat kita husnul. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin, kita semuanya bersaudara, sepakat? Sepakat? Insya Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Orang yang beriman tidak dibatasi dengan suku. Orang beriman tidak dibatasi dengan pangkat jabatan. Orang beriman tidak dibatasi dengan harta, benda dan uang. Orang yang beriman tidak dibatasi dengan daerah. Orang yang beriman walaupun di ujung-ujungnya saja sana, dari timur sampai ke barat, kalau beriman pada Allah itu semuanya bersaudara. Insya Allah. Amin ya rabbal. Makanya kita harus ingat dalam hidup. Sekali lagi, kalaulah kita tak punya ingat, kita bukan lagi siapa-siapa. Hidup kita tidak akan terkendali. Kenapa hari ini kita masih oke? Kenapa hari ini kita masih kokoh? Kenapa hari ini kita masih tegak? Karena kita memiliki ingat. Ingat itu ada 5, Bapak Ibu. Halo, ingat itu ada 5. Mau tahu? Boleh saya berdiri? Maklumlah kadang ceramah di panggung, Pak, ceramah di dalam masjid itu beda. Jadi saya pakai 2, duduk dulu baru berdiri. Boleh tak? Boleh. Masih kenal sama aku tak? Saya bu berdiri juga tegak, tak ada beda dulu. Kalau Pak Ketua gagah, tapi bukan itu juga pilihan Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang pertama, zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ucapkan ini selalu. Ketika terbiasa, maka ucapan ini menemani kita sampai akhir hayat. Kalau kita lolos akhir hayat waktu sekarang mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminan itu surga tempatnya. Amin ya rabbal. Maka Abdul Fikri Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari selalu kita ucap. Bersahabatlah dengan ucapan itu, maka nanti akan bersahabat dengan kita ketika kita sadatul maut. Suai ibu-ibu, ini mulai serat saya ini. Kalau kamu joget-joget macam ni, berjoget sampai situ, balik tu kan? Keluar pula dari sini. Baik pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ingat yang kedua, zikr Rasul. Putus-putus ini bos. Iya. Bukan. Suara Tuhan dijaga karena ini panen bergerak. Oh gitu ya. Tes. Oh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang kedua. Ini kecil lah ya. Sedap bunyi yang ini, tapi putus. Halo, Ingat yang kedua, ingat Rasul. Zikr Rasul, inilah malam ini kita peringati.
a'la li sayyidina Muhammad. Ini sedap, tolong diganti baterai Pak. Sedap berpunya ini kecil. Udahlah saya kecil pula suaraku. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengingat Rasul itu sesuai dengan visi misi dan tujuan Allah mengutusnya untuk menjadi rahmat semesta alam, maka di dalam ayat yang lain kita bahas dulu untuk membahas ingat pada Rasulullah. Di dalam ayat yang lain pada surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab itu surah 33 ayat yang ke-21, Allah mensinyalir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, bagi yang menginginkan rahmat Allah. Nih, garis bawahi kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki suri itu inti teladan yang baik. Tak ada teladan yang baik kecuali keteladanan Rasulullah. Betul. Sampai orang musyrik pun mengumpulkan tokoh sedunia 100 orang, tetap nomor 1 adalah nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan insya Allah kita ingat pada Rasulullah, kita bacakan sholawat, karena memang kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita memperingati hari lahirnya, dan kita di situ mendapatkan tausiah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk membagikan rahmat, memberi rahmat. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan. Oke, dalam Al-Qur'an tadi yang pertama dikatakan untuk memberi rahmat. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya tentu dijawab ayat yang kedua. Menjadi contoh yang kita contoh. Suri adalah inti percontohan. Kita contoh. Nah, kemudian pertanyaannya, apa-apa saja pada diri Rasulullah itu yang perlu kita contoh? Karena hari ini tausiahnya sampai jam 9:30. Berapa menit lagi? Setengah jam lagi? 9:30 bos. Jam berapa itu balik? Jam 10. Apa baliknya jam 10? Aku balik jam 9:30. Betul dia. Pak Ibu dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Hilang dah. Hadirin dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mencontohi Rasulullah, apa yang akan dicontoh? Pertama, mencontohi sifat-sifatnya. Kalau mau mendapatkan rahmat Allah, maka syaratnya, kalau Allah katakan Rasulullah ada contoh yang baik, maka harus kita tahu contoh yang baik pada diri Rasulullah itu yang wajib kita lakukan agar mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, contohi sifat-sifatnya. Sesuai Pak? Sesuai dengan itu. Sesuai Bu? Sesuai. Alhamdulillah. Sifatnya apa? Ibu pasti hafal. Bu, sifat Rasulullah yang wajib berapa? 4. Yang pertama, sini bahasa campur je lah Melayu sikit, Jawa sikit 4. Yang pertama, siddiq artinya benar atau jujur. Dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak, di mana lagi dijunjung, kita harus selalu siddiq kita, artinya selalu dalam benar kita, selalu dalam jujur kita, maka Allah pasti tolong kita. Jangan ragu Bu, kalau memang bekalnya sudah habis, jujur aja lah. Pasti
bekal, dibungkus dengan kain. Sampai di perjalanan dihadang oleh perampok. Perampok itu bertanya, apa yang kamu bawa budak kecil? Pakaian, apa lagi? Bawa duit berapa? 30 juta. Hahaha, di budak itu enggak ditendang budak. Jadi perampok itu kita percaya karena budak itu jujur. Andai kata tadi budak takut, dia tidak takut apa benda, tidak. Pasti orang perampok itu curiga apa dalam ini. Tapi karena dia jujur dan dipesan mak dia, nak, Syafi'i, di mana kamu berada? Jujur ajalah, insya Allah akan kamu selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari ini banyak mendapatkan musibah lah, mendapatkan halangan lah, mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan lah? Ya, karena memang hidup orang hari ini kurang jujur, Pak. Kecuali yang di sini, sini nampaknya wajah-wajah jujur semuanya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu dahinya dan pandangan matanya kepada aku nampak orang jujur. Bapak juga, kata profesor sudah bersihkan waktu saya S2 dulu, melihat kejujuran orang, lihat pada dahi dan matanya. Maka insya Allah saya tengok malam ini banyak orang yang orangnya jujur. Amin ya Rabbal. Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sifatnya yang kedua apa? Amanah, dapat dipercaya. Ya. Suami pergi kerja, entah ke kebun, entah ke kantor, entah dalam negeri, entah di luar negeri, saling percaya amanah. Abang pergi, ya, jaga anak, jaga harta, beres bang. Dia marahi, maka istrinya tak macam-macam. Abang begitu juga di sana ya, jangan macam-macam. Beres deh, amanah dia. Sehingga rezekinya melimpah ruah. Kenapa? Karena ada jujur. Tapi kalau orang banyak tahu mengaku Pak, tahu mengaku apa? Bohong, ngapusi, ya, dusta, maka yang ada di tubuh akan pupus, yang ada akan hati-hati. Islam mengajarkan benarlah selalu, amanahlah selalu, insya Allah apa yang ada bahkan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sifat yang ketiga Rasulullah apa kira-kira? Patokan cerdas Bu. Cerdasnya Rasulullah itu pertama kecerdasan hati. Rasulullah itu amat sangat paten menjaga emosinya, tidak cepat marah. Itu orang baik. Mari kita contoh. Rasulullah tidak pernah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya orang
hati jadi cerdas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati cerdas, tak selalu nyimpan geram, tak selalu nyimpan dendam. Suai bu, ibu hatinya elok kan? Alhamdulillah kata ibu. Mudah-mudahan betul kata Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Kemudian cerdas yang kedua, cerdas otak. Macam mana caranya? Belajar. Nih malam ini kita ngaji. Mudah-mudahan saling mengingatkan. Tawasabil hati wa tawasabil sabar. Ini syiar nih. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti di hatinya ada takwa. Ini syiar malam ini. Ada pembacaan Al-Quran, ada pidato sambutan, ada tausiah penceramah, ada doa nanti. Amboi, boleh betul malam ini. Tak punya apa? Percaya tak bu? Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan acara yang bagus malam ini kita gelar. Mudah-mudahan inilah asbab kita nanti. Karena malaikat memotret kita, Allah menyaksikan kita untuk membela kita nanti pada masyarakat, sehingga kita semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cerdas otak kita, banyak bertanya, banyak belajar, betul. Apalagi ilmu Al-Quran dan ilmu hadis masuk. Cerdas otak kita. Orang cerdas otaknya sehat Pak. Jangan tersinggung Pak. Orang yang selalu sakit kepala karena memang tidak mau mempergunakan otaknya itu untuk banyak belajar. Malah asal belajar sakit kepala. Kata ilmuwan, dalam sel otak kita ada berbentuk seperti orang sujud. Kalau tak banyak belajar, tak banyak ibadah, tak banyak sujud, maka dia tak sampai makan. Dia tak makan, maka selalu sakit otak. Sakit otak pula. Sakit kepala. Kalau dah sakit kepala, semuanya dah malas kita buat, betul? Makanya mari kita selalu banyak belajar, banyak membaca Al-Quran. Mari kita banyak sujud. Semoga kita sehat. Amin ya rabbal. Baik. Kemudian kecerdasan yang ketiga, kecerdasan emosional dan sosial. Mari kita berbagi, ya. Mari kita berkasih sayang karena Allah. Mari kita saling menyatu. Itu bantu membantu tetangga, mau menikahkan anak pada rewang, bawa berkat, betul? Ya. Hari ini bawa berkat mentah. Besok bawa berkat mah, betul tidak? Pada sedap, orang indah pada suka. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kecerdasan emosional. Terakhir, Fatonah itu kecerdasan raga. Kecerdasan raga, kecerdasan badan. Harus kita jaga badan kita Pak. Pak jujur aku cakap boleh. Supaya kita semuanya sehat-sehat saja karena Allah. Jaga makan kita dari 5P Pak. P yang pertama, jangan terlalu banyak dan sering-sering memakan yang berpengawet. Pengawet. Yang kedua, jangan terlalu banyak dan sering-sering makan yang pemanis. Apalagi sering manis. Jangan tersinggung yang buat kue. Aku cuma ceramah. Kemudian P yang ketiga adalah perasa. Kenapa makanan Mekah dekat kita kurang sedap? Karena masakan Mekah itu sesuai dengan resep dokter. Kenapa masakan Malaysia dekat kita kurang sedap? Karena memang dia masak sesuai dengan resep dokter. Tapi Indonesia masak sesuai dengan Mekah. Perasa. Yang keempat, pewarna. Hati-hati. Amboi, memang berkilau-kilau, memang bagus, tampaknya menarik. Kue-kue bu, tapi ternyata pewarna itu bukanlah makanan yang sehat.
sehat. Hati-hati, jangan tersinggung ya. Masa kue pau itu putih bersih macam buku, sementara kue pau kalau memang asli dari gandum itu, kalau sudah direbus ada kuning-kuning, Pak. Kenapa bisa putih? Aku takut makan buku macam itu. Tak mengaku dah. Kau tahu tak ada sini? Ada tapi kuning ini asli nih, Pak. Jangan tersinggung ya, ceramah. Kalau memang marah aku balik. Betul, aku ada. Jangan makan terlalu banyak, sering-sering pewarna-warna yang tak sehat. Kemudian yang kelima, sayangi usus kita, pencernaan kita. Jangan terlalu suka dengan pedas-pedas. Bukan tak boleh. Jangan terlalu pedas betul. Yang kelima pedas. Hancur nih bau. Logika saja. Setiap hari kita masukkan panas dalam muncul bapak. Maka hati-hati dengan kesehatan. Ya, tuh hati-hati dengan kecerdasan raga. Kemudian banyak beraktivitas kita. Kemudian untuk kecerdasan raga kita dan jiwa juga termasuk harus kita jaga. Pertama, pola hidup, pola makan, pola pikir. Ya. Sekali lagi, supaya jiwa raga kita sehat, jaga 3 pola. Pola hidup, pola makan, pola pikir. Berpikirlah secara positif. Kemudian pola hidup kita disuruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disuruh untuk beribadah, itu pola hidup. Disuruh bekerja, disuruh istirahat, disuruh makan, disuruh tidur, disuruh beriang-riangmu, disuruh jalan-jalan sedikit, ya, supaya refreshingnya itu insya Allah membuka cakrawala sehat. Alhamdulillah, ini cerdas. Kemudian sifat yang terakhir apa? Tabligh. Nah, sampaikan tawasabil hati wa tawasabil sabr. Anak kita nasihati. Ini Pak Bu paling bahaya nih Pak Bu. Percaya tak Bu? Anak-anak hari ini Bu, secara umum pening kepala kita orang tua. Kalau dah main HP, ditegur tak tengok, disuruh dia marah, malas. Main HP. Dan jahatnya HP ya, semua bisa ditengok. Dunia bisa ditengok. Dunia maya bisa ditengok. Pakaian bisa ditengok. Tak berpakaian pun bisa ditengok. Ini gara-gara HP nih Bang. Dulu sebelum corona tak boleh siswa-siswi pelajar main HP, bawa HP di lokal. Amboi, setelah corona datang, wali murid disukumpulkan atau dihubungi, tolong belikan HP anak-anaknya karena kita belajar daring. Dalam jaringannya dengan HP kan, di situ masuk. Dibelikan semua, bukan hanya belajar hanya berapa menit, berapa jam, betul. Tapi 24 jam itu yang lainnya, anak-anak buka apa? Kenapa tak jalan, tak keluar, tak payahlah aku dalam kamar. Rupanya bukan tidur. Bahaya Pak. Ada tak Nabi contohkan macam tu? Ngapa tak pakai kemeng? Ada tak Nabi mencontohkan macam tu? Tak ada kan? Katanya tadi mendapat rahmat, itu mencontohi Nabi. Ibu ni aku tak pakai telur, tak cakap mengapa Ustaz tak pakai kemeng? Tak satu. Pak Ibu mudahkan ya Allah SWT. Nah, jadi apa sih yang harus dicontohi pada Nabi agar kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Yang pertama, contohi sifat-sifatnya, sudah kita bahas. Yang kedua, contohi akhlaknya. Yang kedua, contohi akhlak. Allah Subhanahu wa taala telah mempatenkan akhlak Rasulullah dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Ya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya? Sesungguhnya engkau Muhammad, saya ulangi, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang luhur. Allah yang cakap,
Al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Karena banyak orang berilmu sekolah tinggi-tinggi, di depan nama gelar berjejer, di belakang nama gelar berjejer, profesor, doktor, insinyur, dokter haji, SAG, MM, MA, banyak. Tapi Pak, ketika diberi amanah oleh rakyat, banyak yang terjerat. Betul. Kenapa? Bukan kurang ilmu, tapi apa yang kurang? Akhlak. Betul. Akhlak. Makanya hak patennya itu al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berilmu. Tuh, orang yang soleh itu 3 kategori: beriman, berilmu, berakhlak. Itulah orang soleh. Sesuai apa tadi orang soleh? Beriman, berilmu, berakhlak. Amin ya rabbal. Ibu beriman, ibu berilmu, ibu berakhlak, berarti solehat. Bapak beriman, bapak berilmu, bapak berakhlak, soleh. Apalagi kalau betul namanya soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua yang harus kita contoh pada Rasulullah, akhlaknya. Sekali lagi saya ulas bahwa hati Rasulullah, lisan Rasulullah, perbuatan Rasulullah tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Maka mari kita jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Jangan kawan-kawan, orang-orang, teman-teman, tetangga sekeliling kita bisa tersinggung dengan ulah kita. Sesuai jaga Pak. Jaga sama-sama kita menjaga niat berbaik kepada Allah. Amin ya rabbal. Karena kalau tidak kita jaga hati, tidak jaga lisan, tidak jaga perbuatan, sia-sia pengajian malam ini. Betul. Sia-sia bawa kue. Betul. Tak ada peningkatan, cuma penurunan aja. Kita mau ada peningkatan ke tempat ketua sesuai, sehingga apa yang kita buat malam ini berkah semuanya. Yang ketiga Bu, yang harus kita contoh pada diri Rasulullah itu adalah mencontoh cara ibadahnya. Seluruh kama ra'aitumuni usolli. Salatlah artinya beribadah sebagaimana engkau melihat aku beribadah. Ya Bu. Jadi ibadah bukan sembarang ibadah, harus mencontoh pada Rasul. Maka keterimanya ibadah itu ada 5 I. Ya, keterimanya ibadah artinya Allah menerima amal ibadah kita lantaran kita lakukan 5 I. Pertama, kita memang dari Islam. Yang kedua, kita beriman. Yang ketiga, kita ikhlas. Yang keempat, ittiba itu sesuai dengan ajaran Allah. Dan yang kelima, istiqomah. Kita beribadah sampai akhir hayat. Sekali lagi, keterimaan ibadah ada 5 ibu ya Pak ya. Yang pertama Islam, kita dari Islam. Yang kedua iman, sudah beriman. Yang ketiga adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Tidak diperintah untuk menjalankan agama kecuali dengan ikhlas. Betul. Dan yang keempat ittiba, artinya sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Dan yang kelima adalah istiqomah, beribadah sampai akhir hayat. Maka rampunglah ceramah. Waktu pun sudah jam 9:30. Saya sampaikan ada 3 kesimpulan bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk memberi rahmat sekalian alam. Manusia bisa mendapatkan kasih sayang Allah karena rahmat artinya kasih sayang, maka manusia itu pantas mencontohi Rasulullah. Kalau tidak mencontohi, maka dia tidak akan pas agar dapat rahmat Allah SWT. Maka yang ketiga kesimpulannya, apa sih yang harus kita contoh pada diri Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, contohi sifatnya sudah dibahas. Yang kedua, contohi akhlaknya sudah dibahas. Yang ketiga, contohi cara ibadahnya sudah dibahas. Sehingga rampunglah ceramah malam ini tentang saya menyampaikan sedap tak sedap, itulah dia. Tentang ibu paham apa tak paham, tak tahulah saya. Yang penting saya disuruh ceramah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Al-haqqu min rabbika wal batilu minasyaitan. Yang baik datangnya dari Allah, dan kemudian yang tak baik dari setan. Dan mudah-mudahan kekurangan saya dapat Allah tutupi, dan mudah-mudahan dapat saya perbaiki ke depannya. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lijaddina wa jaddatina wa limasaihina wa asatizatina wa liman hadarana wa liman wabana wa jamil mu'minin wa mu'minat wal muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma fa'alna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wa syukur mu'talibata wa syada'id wa mihan ma'azul minha wa ma batan min baridina hasa khasa wa min kulli muslimin amin kala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik dengan kami ya Allah, baik masih hidup maupun yang telah wafat, dari timur sampai barat, dari dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, berkahi, rahmati dan ridhoilah acara peringatan kami pada bulan ini, pada malam ini, peringatan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mendapatkan 3 kesimpulan dalam tausiah ini. Yang pertama, sesungguhnya Engkau mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjadi rahmat sekalian alam. Namun bagaimana caranya? Tentu kami harus mencontohi daripada apa yang telah Engkau tetapkan. Pertama, mencontohi sifatnya. Ya Allah, ampunkan kami untuk mencontohi sifat-sifat Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk menjaga akhlak-akhlak kami sehingga kami hidup seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga kami Allah, jangan kami menjadi orang yang egois. Jaga kami Allah, jangan Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang keras hati ya Allah. Jaga kami Allah, jangan menjadikan kami orang-orang yang malas beribadah ya Allah. Lembutkan hati kami Allah, jadikan kami orang berakhlakul karimah ya Allah. Harap ya mujibas-sa'ilin. Ya Allah, kami mencontohi sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, cara beribadahnya Rasulullah ya Allah. Sampaikan ilmu kepada kami agar kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan baik dengan cara Rasulullah, agar apa yang kami amalkan untuk kabul, untuk terima, sehingga kami menjadi orang yang soleh dan solihah, menjadi orang Islam beriman bertakwa kepada-Mu, mempersiapkan bekal untuk hidup akhirat agar kami selamat masuk dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana wa la tuzigh min mukrah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alladzina hum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ketua, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semuanya, demikian yang dapat saya kerjakan dan doa mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Kita berharap acara kita semua mendapatkan berkah rahmat dan ridhonya, dan marilah kita saling memaafkan satu sama lain sehingga kita semua menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah, menjadi orang-orang yang salahnya dimaafkan Allah, menjadi orang-orang yang berdosa diampuni oleh Allah, sehingga nanti akhir hayat kita semuanya menjadi orang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathul qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.